Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inyaman Virgio Wigoza, NIM 120380012 dari TPB 55, Prodi Desain Komunikasi Visual. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dua program dengan bahasa pemrograman yaitu C++ dan Flowchart yang merupakan implementasi dari bidang studi fisika dan kimia. Dalam program ini tercakup konsep percabangan, perulangan, dan array. Di bidang studi fisika, saya mengambil materi debit air, dan di bidang studi kimia, saya mengambil materi massa molar. Dan berikut penjelasannya. Untuk program yang pertama, saya mengambil dari mata kuliah fisika dengan materi debit air. Yang pertama, saya membuat declare yang isinya merupakan variabel menentukan yang merupakan tipe real. Kenapa real? Agar angka dalam flowchart ini terlihat lebih simpel dan tidak terlalu panjang. Lalu RSS-nya 2. Kenapa 2? Karena input yang dimasukkan nanti adalah 2, yaitu masukkan luas penampang dan masukkan kecepatan, sesuai dengan komen yang ada di samping. Begitu juga sama dengan declare real array menentukan luas penampang dan declare real array menentukan kecepatan. Lalu untuk integer pilih ini, integer i dan n ini adalah dalam output program fisika. Input n-nya itu untuk melakukan pengulangan, jadi misalnya itu n5 yang berarti dapat melakukan pengulangan sebanyak 5 kali, dan karena ini 10 berarti dapat melakukan pengulangan sebanyak 10 kali. Lalu untuk output pilih menu, kita sudah masuk ke bagian percabangan. Kalau yang tadi itu pengulangan dan yang ini adalah percabangannya, yaitu untuk mencari debit air, luas penampang, dan kecepatan. Lalu masukkan input untuk memilih dari 3 pilihan tadi. Nah, kalau misal kita pilih 1, kita masukkan if, dan kita masukkan expression yang kita mau, dan di sini saya tulis pilih 1. Lalu misalkan kita pilih 1, maka keluar output kalau kita cari debit air, terus kita disuruh masukkan luas penampang. Kenapa? Karena di sini kita adalah output masukkan luas penampang. Kalau ada output, otomatis ada input untuk menentukan debit air. Lalu ada output lagi, masukkan kecepatan, lalu input menentukan debit air 1. Lalu kenapa ada input menentukan debit air 0 dan input menentukan debit air 1? Nah, kita balik lagi ke bagian awal. Di sini ditulis menentukan debit air 0 dan menentukan debit air 1. Makanya di bawah ditulisnya kayak begitu. Lalu karena rumus mencari debit air itu adalah luas penampang dikali kecepatan, maka di sini ditulis output menentukan debit air 0 dikali menentukan debit air 1. Kalau dia memilih pilihan kedua, maka outputnya akan keluar kalau kita nyari luas penampang. Lalu kita disuruh masukkan debit air, dan inputnya sama kayak tadi dengan acuan bagian di atas. Sama dengan pilihan yang ketiga, juga seperti ini. Nah, kalau ini sudah selesai, maka program ini akan terulang lagi. Maka di sini ada proses pengulangan, terus percabangan, dan array. Dan sekarang mari kita coba untuk ngerun. Di sini program fisika menentukan debit air, menentukan luas penampang, dan menentukan kecepatan. Nah, di sini kita pilih menu. Di sini saya coba untuk yang pertama, debit air. Kita klik 1, terus enter. Disuruh masukkan luas penampang. Saya masukin aja 50. Dan masukkan kecepatannya 12. Dan jawabannya adalah 600. Dan kalau mau coba lagi, kita coba yang ke pilihan ketiga. Masukkan debit airnya 15.
dan masukkan luas penampangnya. Coba jawabannya 1,25. Nah, sekarang kita melihat dari program C++-nya dari aplikasi div C++. Yang pertama ini kita masukkan include IOStream, lalu bawahnya kita masukkan using namespace std. Nah, di bagian in main kita masukkan float. Float itu merupakan semacam variabel yang akan dipakai. Nah, di sini ada Q yang merupakan debit air, terus A luas penampang, dan V kecepatan. Nah, untuk in ini adalah untuk konsep pengulangan. Jadi kalau misalkan program ini terulang berkali-kali, maka menggunakan deklarasi seperti ini. Nah, untuk bagian yang ini adalah konsep percabangan. Percabangannya itu adalah menentukan debit air, luas penampang, dan kecepatan. Nah, untuk in ini adalah deklarasi lanjutan dari pengulangan. Untuk while ini kita sudah masuk ke bagian array. Karena ini akan lebih mendetail dari konsep percabangannya. Untuk pilihan yang pertama, kita menggunakan cout seperti ini, yaitu menentukan debit air, coutnya masukkan luas penampang, dan masukkan kecepatan. Dan di sini ada cin yang merupakan variabel tadi yang ada di float itu. Itu ada A dan V untuk mewakili luas penampang dan kecepatan. Dan jangan lupa masukkan rumus yaitu Q yang merupakan debit air sama dengan A kali V. Sehingga nanti Cout-nya yang akan keluar adalah debit air menggunakan float dari debit air. Dan sama juga untuk pilihan yang kedua dan ketiga. Tapi jangan lupa untuk mengganti rumusnya karena yang kita hitung adalah nilai yang berbeda. Dan LC ini untuk membantu kita mengulang atau menyudahi program, misalnya Y untuk mengulang dan T untuk keluar. Dan ini untuk membantu pengulangan di program nanti. Dan jangan lupa memasukkan return 0 untuk menutup suatu program. Di sini saya mencoba untuk nge-run dari program ini. Nah, ini menentukan jika diketahui luas penampang dan kecepatan. Nah, disuruh masukkan luas penampang. Kita tulis 15 dan kecepatannya 10. Maka debit airnya 150 meter per second. Dan kita coba sekali lagi, maka ketik Y. Di sini kita coba untuk leg 2, yaitu menentukan luas penampang. Masukkan debit airnya 12 dan kecepatannya 5. Dan kalau sudah, kita klik T untuk menyudahi program. Enter. Baru. Oke, yang kedua, saya ngambil dari mata kuliah kimia dengan materi massa molar. Sama seperti sebelumnya, pertama kita membuat declare yang isi merupakan variabel names menghitung jumlah mol yang merupakan tipe real. Dan array size-nya 2. Kenapa 2? Karena input yang dimasukkan nanti adalah 2, yaitu menghitung jumlah massa dan menghitung massa relatif. Yang sesuai dengan komen yang ada di samping tersebut. Lalu untuk integer pilih, integer I dan N dalam output program kimia, input N-nya itu untuk melakukan pengulangan. Karena di sini saya tulis N sama dengan 10, berarti dapat melakukan pengulangan sebanyak 10 kali. Lalu untuk output pilih menu, kita sudah masuk ke bagian percabangan. Untuk mencari jumlah mol
jumlah massa, dan massa relatif. Lalu masukkan input untuk memilih salah satu dari 3 pilihan tersebut. Nah, kalau misal kita pilih satu, kita masukkan if, dan kita masukkan expression yang kita mau. Dan di sini saya pilih 1, jumlah mol. Terus kita disuruh masukin massa. Kenapa? Karena di sini kita ada output masukkan massa. Kalau ada output, otomatis juga ada input untuk menentukan jumlah mol. Lalu ada output lagi, masukkan massa relatif. Lalu input menghitung jumlah mol. Lalu mengapa ada input menghitung jumlah mol 0 dan input menghitung jumlah mol 1? Itu kita lihat dari bagian yang atas. Nah, yang ini. Maka yang bawah tadi juga mengikuti yang di bagian ini. Lalu karena rumus mencari jumlah mol adalah massa bagi massa relatif, maka di sini ditulis menghitung jumlah mol 0 dibagi menghitung jumlah mol 1. Begitu juga dengan yang pilih kedua dan juga pilihan ketiga. Dan di sini saya akan mencoba untuk mengerun program tersebut. Di sini disuruhnya menghitung jumlah mol, menghitung jumlah massa, dan menghitung massa relatif. Saya coba. Saya tulis jumlah mol 1 berarti. Massanya saya tulis 7. Massa relatif saya tulis 5. Dan jawabannya 1,4. Dan jika saya coba lagi, saya tulis 3. Molnya adalah 4. Massanya 12. Maka jawabannya 48. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke C++ nya dari aplikasi div C++. Ini juga sama seperti yang program fisika tadi. Yang pertama ini kita masukkan include iostream, lalu bawahnya kita masukkan using namespace std. Nah, di bagian in main kita masukkan float, yang tadi float itu merupakan semacam variabel yang akan dipakai. Di sini ada n yang merupakan mol, m itu massa, terus ar itu massa relatif. Nah, untuk ini adalah untuk konsep pengulangan. Jadi kalau misalkan program ini terulang berkali-kali, maka menggunakan deklarasi seperti ini. Nah, untuk bagian yang ini adalah konsep percabangan. Percabangannya adalah menghitung jumlah mol, menghitung jumlah massa, dan menghitung massa relatif. Untuk while, kita sudah masuk ke bagian array, karena ini akan terlebih detail dari konsep percabangannya. Untuk pilihan yang pertama, kita menggunakan count seperti ini, yaitu menghitung jumlah mol, yang count-nya masukkan jumlah massa dan massa relatif. Dan di sini ada cin yang merupakan variabel tadi yang ada di float itu, ada m dan ar untuk mewakili massa dan massa relatif. Dan jangan lupa masukkan rumus yaitu n sama dengan m bagi ar. Count yang akan keluar adalah jumlah mol menggunakan float dari mol. Dan sama juga untuk pilihan yang kedua dan ketiga, tapi jangan lupa untuk mengganti rumusnya karena yang kita hitung adalah nilai yang berbeda. Dan LC ini juga sama seperti yang sebelumnya untuk membantu kita mengulang atau menyudahi program. Jadi misalnya Y itu mengulang dan T itu untuk keluar. Dan jangan lupa untuk masukkan return 0 untuk menutup suatu program. Dan di sini saya akan mencoba untuk mengerun program tersebut. Nah, di sini kita disuruh menghitung jumlah mol, masukkan jumlah massa, saya masukkan 3, masukkan massa relatif, saya tulis 5, dan jawabannya 0,6 mol. Saya coba sekali lagi, Y,
Menghitung yang kedua, menghitung jumlah massa, masukkan jumlah molnya 5, masukkan massa relatifnya 6, dan terjawab 30 gram. Dan sini saya tulis T untuk menyudahi. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan tata cara saya dalam menyampaikan materi. Sekian dan terima kasih.